Baik, selamat datang kembali di mata kuliah Perkembangan Kognitif dan Bahasa. Nah, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai perkembangan kognitif, maka kali ini kita akan membahas tentang perkembangan bahasa. Nah, poin-poin yang akan dibahas dalam perkuliahan kali ini adalah yang pertama, yaitu pengertian bahasa, kemudian yang kedua, fungsi bahasa untuk anak usia dini, yang ketiga, the critical period hypothesis, kemudian yang keempat adalah hubungan bahasa dan kognisi. Oke, langsung saja. Dari pertama adalah pengertian bahasa. Secara umum, bahasa adalah sebuah sistem dengan aturan-aturan tertentu yang menghubungkan suara, tulisan, atau gestur dengan makna. Nah, di sini sangat jelas disebutkan bahwa bahasa itu adalah suatu sistem yang memiliki aturan. Aturan-aturan di sini terkait dengan struktur atau grammar kalau kita dalam bahasa Inggris. Jadi aturan-aturannya sudah jelas bagaimana. Kemudian bahasa itu sendiri tidak hanya sesuatu yang kita ucapkan atau yang kita tulis, namun juga dilihat dari gerak tubuh, ya. Seperti yang sering kita dengar itu sign language atau bahasa tubuh. Nah, bagaimana kita menggerakkan tangan kita, menggerakkan tubuh kita, kemudian membuat suatu ekspresi di wajah, itu juga adalah bahasa yang disebut dengan bahasa yang non-verbal. Sedangkan yang berupa tulisan, kemudian alfabet seperti itu disebut dengan bahasa verbal, gitu ya. Jadi pengertian bahasa itu sendiri tidak sempit hanya dari apa yang kita ucapkan atau tulis saja, tapi juga dari bahasa atau gerak tubuh, gerak bibir, gerak mata, dan lain sebagainya, gitu ya. Asalkan gerakan itu mengandung makna. Jadi sesuatu yang bisa dimaknai untuk menyampaikan informasi maka dapat kita maknai sebagai bahasa. Kemudian fungsi bahasa bagi anak. Yang pertama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan di sekitarnya. Tentu saja fungsi ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa ya. Jadi tentu saja fungsi utama dari bahasa adalah untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, gitu. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat untuk mengembangkan intelektual anak. Di sini maksudnya adalah bahasa dapat digunakan untuk anak mempelajari sesuatu yang baru atau mempelajari tentang dunia, mengenal tentang dunia, gitu. Nah, contoh saja seperti orang dewasa, katakanlah banyak sumber referensi itu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita tidak menguasai bahasa Inggris, maka kita tidak akan mampu untuk mempelajari atau memaknai referensi-referensi yang ada, sehingga itu akan menimbulkan kesulitan bagi kita untuk belajar bahasa Inggris. Nah, sama halnya dengan anak. Kalau anak tidak memahami bahasa sehari-hari, maka bagaimana mereka bisa belajar, bagaimana mereka bisa memaknai apa yang ada di sekeliling mereka. Begitu. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai alat untuk menunjukkan ekspresi atau menyatakan keinginan anak. Nah, tentu saja ini juga seperti terjadi di orang dewasa juga, bahwa bahasa itu digunakan untuk menyatakan keinginan. Kalau kita lihat pada bayi, maka cara dia untuk menyatakan keinginan biasanya adalah dengan menyentuh kita dengan tangannya atau dengan uh, tersenyum atau dengan memejamkan mata, mengernyitkan dahi dan lain sebagainya. Jadi karena mereka belum memiliki bahasa atau belum menguasai bahasa sehari-hari manusia, maka mereka menggunakan gerak tubuh untuk menyatakan keinginan. Nah, lingkungan bahasa untuk bayi itu tidak semata-mata pendengaran ya. Banyak paparan bahasa berasal dari interaksi tatap muka dengan orang dewasa. Jadi tatapan mata pun dengan orang dewasa itu bermakna sesuatu. Dan ya, tentu saja bayi karena mereka belum mengenal bahasa, itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk menyatakan keinginannya. Kalau misalnya mereka ingin minum, katakanlah mereka ingin susu, ya. Seorang anak yang berusia 1 tahun, mungkin mereka belum bisa mengucapkan susu, gitu.
Tapi cara mereka untuk menyatakannya adalah dengan menunjuk botol minum mereka, botol dot mereka, yang kemudian membuat orang dewasa mengerti bahwa yang mereka mau adalah susu, gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan the critical period hypothesis. Nah, hipotesis ini menyebutkan bahwa efektivitas belajar bahasa sangat dipengaruhi oleh umur, di mana anak-anak lebih mudah dalam mempelajari bahasa dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, mungkin ini sudah sering kalian dengar bahwa masa-masa atau periode paling efektif untuk belajar bahasa adalah pada saat mereka berusia 3-5 tahun. Katanya seperti itu. Tetapi, semakin muda, artinya tidak hanya di rentang waktu 3-5 tahun saja, namun intinya adalah semakin mudah kita belajar bahasa, maka akan semakin efektif atau semakin mudah bahasa itu tersimpan di dalam otak kita. Gitu. Sehingga tidak heran jika anak-anak cepat sekali untuk menangkap kata-kata baru. Ketika hari ini dia mengenal yang namanya katakanlah kuda, maka besok dia sudah bisa menyebutkan kuda. Tapi tidak seperti itu bagi orang dewasa. Orang dewasa tentu saja mereka agak sulit untuk mempelajari bahasa, walaupun tentu saja bisa, bukan berarti tidak bisa, namun lebih sulit dibandingkan anak-anak. Nah, di teori ini juga disebutkan bahwa setelah pubertas terdapat pembagian yang jelas di otak terkait pemrosesan bahasa, yaitu di otak kiri. Nah, terutama dalam aksen dan pemahaman bahasa. Jika baru belajar saat sudah dewasa, akan sulit memiliki aksen yang sesuai. Maka tidak heran jika banyak orang-orang yang sudah menggunakan bahasa Inggris dari sejak kecil, artinya dibiasakan menggunakan bahasa Inggris dari sejak kecil dengan orang tuanya, atau memang mereka tinggal di luar negeri pada saat mereka kecil dan kemudian kembali ke Indonesia, aksen yang mereka bawa itu adalah aksen orang yang British accent atau American accent, tergantung aksen apa yang dia pelajari. Namun ketika sudah dewasa, kita baru belajar aksen atau aksen itu pelafalannya, mungkin agak sulit ya. Mungkin agak sulit. Bukan berarti tidak bisa, tapi aksennya mungkin tidak akan betul-betul seperti aksen native speaker-nya gitu. Atau orang penutur aslinya. Nah, yang ketiga, namun dalam belajar grammar atau struktur, anak-anak lebih lambat. Nah, di sini nih, coba teman-teman didiskusikan kenapa ya dalam belajar grammar atau struktur, anak-anak lebih lambat daripada orang dewasa. Nanti kita akan bahas dalam sesi tanya-jawab ya. Oke, selanjutnya adalah tipe perkembangan bahasa. Jadi ada dua tipe perkembangan bahasa, yaitu private speech dan social speech. Private speech, anak berbicara dengan dirinya sendiri atau monolog. Nah, di private speech ini umumnya terjadi di usia 2-3 tahun. Makanya tidak heran jika kalian melihat anak-anak kecil yang tiba-tiba ngomong sendiri. Ya, ada dua kemungkinan. Mungkin jadi dia berkomunikasi dengan teman imajinasinya, atau dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, di sini ternyata private speech itu berdasarkan penelitian dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir anak. Karena dia mengkonstruksi bahasa, mengkonstruksi kalimat-kalimat sendiri, dia jawab sendiri, dia merespon sendiri, dia memberikan alasan-alasan atau logika-logika sendiri, maka itu akan mampu melatih kemampuan berpikir mereka. Dan kemudian yang kedua adalah social speech, yaitu adalah bahasa atau komunikasi yang dilakukan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dan ini tentu saja dapat membantu mengembangkan kemampuan sosial anak ya. Nah, sering sekali terjadi perdebatan dan sampai sekarang pun masih terjadi perdebatan sebenarnya mana yang duluan, bahasa dulu atau kognisi dulu. Kognisi itu kemampuan berpikir ya. Jadi mana yang duluan, kemampuan berpikir dulu, dia bisa berpikir dulu, dia kognisinya jalan dulu, berkembang dulu, baru
memahami bahasa, atau sebaliknya, bahasanya berkembang dulu, baru bahasa yang akan kemudian mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir. Sama halnya dengan telur dan ayam, ya. Sampai sekarang pun masih terjadi perdebatan, mana yang duluan, ayam atau telur, gitu. Beberapa teori evolusi mungkin mengatakan bahwa yang duluan itu telur, gitu. Tapi teori lain juga menyebutkan bahwa enggak, yang duluan itu ayam, gitu. Nah, sama halnya dengan kognisi dan bahasa. Seperti itulah terjadi. Nah, saya menjelaskan secara umum saja bagaimana pengaruh kognisi dan bahasa. Kognisi, jadi di sini ada beberapa tokoh yang juga yang dapat membuat kita bisa kemudian memahami mana kira-kira yang mempengaruhi yang mana, gitu ya. Nah, pertama dari Jean Piaget, dia menyebutkan bahwa ketika anak-anak itu mampu untuk berpikir, maka kemudian dia mengembangkan bahasa untuk mendeskripsikan pikirannya dia. Jadi kata Piaget, dia bilang bahwa kemampuan berpikir dulu yang ada, baru kemudian kemampuan berpikir anak ini yang akan membantu dia untuk mempelajari bahasa atau mengembangkan bahasa untuk mendeskripsikan pola pikirnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Lev Vygotsky. Dia menyebutkan adalah pikiran dan bahasa itu sifatnya independen atau ada sama-sama ada tapi tidak saling berhubungan. Nah, orang itu belajar tentang bahasa dan pikiran itu secara bersamaan melalui interaksi yang dia bangun dengan orang lain. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat ke anak-anak, maka kalau teorinya Vygotsky kita kilas balik lagi, ada yang dia sebut dengan ZPD, Zone of Proximal Development. Jadi di sini anak itu dituntun atau dibimbing oleh orang dewasa untuk memahami sesuatu atau menguasai keterampilan tertentu. Nah, Vygotsky bilang bahwa kemampuan berpikir dan bahasa itu berjalan berbarengan, gitu. Jadi melalui interaksi lah itu kemudian terbentuk pola berpikir dan bahasa, seperti itu. Kemudian tokoh terakhir yang disebut dengan Leavenworth, teorinya disebut dengan linguistic relativity, kalau tidak salah ya. Jadi dia menyebutkan bahwa bahasa itu membentuk bagaimana seseorang memaknai dan mengkonseptualisasi dunia. Jadi kalau dia mengatakan bahwa bahasa dulu baru kognisi, karena dengan bahasalah kemudian dia memaknai dunia, seperti itu. Nah, ada contoh yang dia berikan, yaitu ketika ada kalimat yang kita sebutkan, contohnya misalnya, seorang perempuan memukul seorang laki-laki. Maka ketika ada kalimat seperti itu, kita, orang dari berbagai negara, akan berbeda cara memvisualisasinya. Kita mungkin ada yang memvisualisasi seorang perempuan menggunakan rok, memukul laki-laki, dan laki-laki terjatuh. Atau kemudian ada yang memukul, tapi tangannya malah, atau memukul dari belakang, atau memukul dari depan, dan lain sebagainya. Jadi, ada perbedaan-perbedaan persepsi. Karena perbedaan budaya dan perbedaan bagaimana kita memaknai dunia, dan itu banyak disebabkan oleh bahasa itu sendiri. Nah, itu saja untuk kali ini, dan saya lebih banyak ingin kalian yang menemukan sendiri. Jadi ini adalah tugas kalian untuk menjelaskan secara lebih detail bagaimana kognisi mempengaruhi bahasa dan bagaimana bahasa mempengaruhi kognisi. Dan mungkin kalian bisa menggunakan teori dari salah satu tokoh ternama untuk menjelaskan ini. Baik, itu saja untuk perkuliahan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan pengerjaan tugas dan juga tanya jawab. Terima kasih.